Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Baik mas. Bentar mas, saya ambilkan minum dulu ya. Silakan diminum dulu mas. Baik, terima kasih mas. Kebetulan saya haus mas. Bagaimana kabarnya hari ini mas Isan? Alhamdulillah baik mas. Syukurlah. Tadi pelajaran apa mas Isan? Pelajaran matematika mas. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pelajarannya mas Isan? Apakah sangat seru? Wah, sangat seru sih mas. Kebetulan saya juga suka sih matematika. Lumayan ya. Baiklah. Jika kesini ada kebutuhan apa ya mas Isan? Saya ingin konseling mas. Iya, ya. Saya sangat senang Mas Isan datang ke sini. Apakah Mas Isan sudah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah sih mas, ini baru pertama. Belum pernah ya. Jadi konseling itu Mas Isan adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konselor, kepada konseli Mas Isan, yaitu agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dijalani oleh konseli itu Mas Isan. Itu landasan oleh konseli itu juga ada landasan asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelawan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan yaitu menjamin Mas Isan. Jadi Mas Isan cerita itu saya jamin kerahasiaannya Mas Isan. Itu asas konseling. Oh begitu ya mas, baik mas. Paham. Yang mana pertemuan kita itu Mas Hasan waktu Mas Isan 30 sampai 40 menit. Nah, dengan adanya waktu ini semoga kita dapat memberikan manfaat Mas Isan. Jika pada pertemuan pertama ini masalah Mas Isan belum terselesaikan, maka kita akan adakan pertemuan atau perjanjian berikutnya Mas Isan. Baik. Baiklah, coba Mas Isan menceritakan kepada saya apa sih yang membuat Mas Isan menjadi ganjal di hati Mas Isan. Oh, begini mas. Saya tuh sering deg-degan, takut, bahkan was-was tuh ketika melihat atau ada orang yang sedang marah-marah mas. Saya takut sekali. Maksud Mas Isan? Jadi begini, misalnya kalau ada teman nih di dalam kelas kita ada berkelahi, nah itu saya ketakutan mas. Saya Coba Mas Isan ceritakan pada saya bagaimana bisa terjadi seperti itu. Jadi kan mas, dari saya kecil nih, dari waktu saya kecil saya tuh punya bibi. Nah si bibi ini tuh anak orang kaya, maksudnya bukan anak orang kaya, orang kaya. Si bibi itu punya anaknya cuma satu-satunya. Nah ketika saya bermain dengan anak si bibi yang tadi, kemudian anak si bibi nangis karena saya dalam beberapa hal. Nah si bibi itu jadi marah-marah ke saya. Nah dari situ timbullah rasa takut, trauma ketika melihat orang lain itu marah-marah. Jadi mulai itu dari situ mas. Ya, saya paham apa yang dirasakan Mas Isan. Nampaknya Mas Isan sangat terganggu dengan keadaan seperti itu ya Mas Isan. Betul sekali mas. Baiklah kalau begitu Mas Isan. Jadi Mas Isan sekarang sedang mengalami trauma akibat tante atau bibi Mas Isan yang sering memarahi Mas Isan ya. Iya mas. Bagaimana menurut Mas Isan? Ya begitulah mas, bingung. Mas Isan sudah menyadari apa yang Mas Isan rasakan?
sangat menyadari Pak. Oleh karena itu saya datang ke sini untuk menyelesaikan itu Mas. Bagus, ini sebuah kemajuan yang saya inginkan. Oleh karena itu saya sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan Mas Ihsan tersebut. Ya, jadi saya harus gimana Mas? Baik, tujuan konseling itu adalah meningkatkan kemampuan kamu dalam merujuk ke interaksi yang terganggu itu, yang masih saya rasakan itu adalah hasil konseling itu berupa bantuan agar mampu menurunkan ketegangan Mas Ihsan terhadap bibi Mas Ihsan tersebut ketika bibi Mas Ihsan marah. Baik Mas, saya setuju. Saya dengan pelajari teknik itu. Oke, saya ingin memberikan beberapa teknik atau cara yang harus Mas Ihsan pelajari. Saya akan memilih beberapa teknik atau cara yang harus Mas Ihsan pelajari. Kita akan menggunakan teknik disentasis, yaitu teknik yang dimana Mas Ihsan membayangkan keadaan-keadaan yang membuat Mas Ihsan itu cemas, sampai keadaan paling tinggi Ihsan. Jadi Mas Ihsan itu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia itu harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Itu Mas Ihsan. Baik Mas, saya cukup menarik dengan teknik yang Mas sampaikan. Baik, sekarang mari kita mulai. Coba Mas Ihsan pejamkan mata terlebih dahulu, kemudian melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan yang mulai dari ringan hingga keadaan berat. Jika Mas Ihsan membayangkan dan Mas Ihsan merasakan tidak sanggup, angkat tangan ya Mas Ihsan. Mengerti? Mengerti Mas. Oke, Mas Ihsan tetap rileks. Bayangkan Mas Ihsan sedang bermain dengan saudara atau sepupu Mas Ihsan di ruangan keluarga, dan tante Mas Ihsan itu berada di ruangan tersebut. Kemudian sepupu Mas Ihsan bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante Mas Ihsan menghampiri kalian. Saya ngeri sih Mas kalau membayangkan yang seperti itu Mas. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan membayangkan raut wajahnya. Baik Mas. Oke, sekarang buka matanya Mas Ihsan. Tarik nafas, rileks, tenang. Dari hitungan perlahan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks, Mas Ihsan. Baik, apa yang kamu rasakan Mas Ihsan sekarang? Saya merasa lebih baik sih. Apa yang kamu rasakan sekarang Mas Ihsan? Saya ngeri sih Mas. Awalnya tuh memang biasa saja, cuman pas ngebayangin tante saya lagi marah waktu marah-marah saya tuh mengerikan Mas. Saya nggak bisa bayangkan. Baik, Mas Ihsan. Kita sudah akan memasuki tahap sedang Mas Ihsan. Dan Mas Ihsan merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Mas Ihsan ini sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana Mas Ihsan? Baik Mas.
kita akan mempraktek mukanya. Kita akan mempraktekkan lagi Mas Isan bagaimana keadaannya sekarang. Saya merasa lebih baik sih Mas, soalnya sudah diceritakan apa yang saya rasakan. Oke. Oke. Sekarang kita main lagi. Sekarang relax dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata Mas Isan. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga Mas Isan, termasuk tante Mas Isan. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudaranya. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anak tantenya Mas Isan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan Mas Isan. Tante marah sekali kepada Mas Isan. Loh, saya tidak sanggup Mas. Oke, sekarang buka matanya Mas Isan. Tarik nafas, rileks lagi, lebih tenang lagi. Bagaimana perasaannya Mas Isan sekarang? Sangat deg-degan Mas. Oke, rileks sekarang Mas Isan. Butuh proses semuanya. Tetapi tidak seperti kemarin sih Mas, sekarang tidak terlalu deg-degan. Oke. Bagus sekali Mas Isan. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita selanjutnya? Saya belum tahu. Bagaimana kita lanjut? Siap. Bagaimana kita lanjut ya? Bagus sekali. Ini kemajuan dari Mas Isan. Bagaimana kalau kita lanjut? Siap Mas. Ya. Sekarang Mas Isan bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras Mas Isan. Oke, buka matanya Mas Isan, relax, tenangkan diri Mas Isan. Kamu sudah berusaha Mas Isan, tinggal satu langkah lagi. Semuanya butuh proses. Tidak melakukannya secara langsung, ini suatu kemajuan yang cukup bagus Mas Isan. Baik Bu. Oh, baik Mas. Kita lanjut. Baik, mari kita mulai lagi Mas Isan. Coba bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya Mas Isan, tatapan matanya. Sekarang buka matanya Mas Isan. Tarik nafas, relax, dalam-dalam. Lebih relax lagi Mas Isan. Bangga. 2, 3. Bagus, kamu berhasil melewatinya Mas Isan. Selamat Mas Isan. Oke. Sepertinya cukup Mas, saya merasa lebih baik. Oke, sama-sama Mas Isan. Jadi Mas Isan tuh harus tetap semangat dan jangan cemas lagi Mas Isan. Lagi kalau melihat seseorang yang sedang marah, jika tanda Mas Isan sedang marah, itu Mas Isan jangan cemas lagi Mas Isan. Baik, terima kasih Mas. Atas saya, apakah masih ada yang lain Mas Isan? Sepertinya sudah tidak ada Mas, sudah plong lah hati saya. Baik, pertemuan ini diakhiri ya Mas Isan. Baik Mas. Baik Mas, saya permisi dulu Mas. Terima kasih atas. Sama-sama Mas Isan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, silakan masuk.